Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas karunia serta nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kembali kita bisa bertemu setelah 2 bulanan selama bulan Ramadan dan bulan Syawal. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 5 Zulqa'dah, dan seperti yang kita maklumi bahwa sekarang ini sudah mulai pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Mulai tadi malam masuk asrama Raja Basa untuk kita Lampung. Kita berharap semoga para calon tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan perlindungan serta hidayahnya agar mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan baik, dengan benar, dan tentunya sesuai dengan harapan kita semua. Semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap semoga saudara-saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah memberikan kemudahan agar dapat menunaikan ibadah haji. Karena kita tahu memang ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa. Kalau ulama-ulama menyebutnya yaitu ibadah sebagai tamamul Islam. Tamam itu artinya kesempurnaan Islam. Jadi dia sudah bersyahadat, dia sudah menegakkan sholat, dia sudah menunaikan zakat, sudah berpuasa Ramadan, maka rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Bapak, Ibu, Saudara, materi kajian kita yaitu tentang akidah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa masalah akidah ini adalah masalah usul. Usul itu adalah masalah dasar, masalah prinsip dalam ajaran agama Islam kita. Makanya dari awal Nabi sudah mengingatkan, kata Nabi kita, sataftariku ummati ila bid'in wa sab'ina firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi banyak golongan-golongan, 70-an golongan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, angka 70 di sini bukan angka 1, 2, 3 sampai angka 70, tidak. Tetapi angka 70 itu adalah mengisyaratkan begitu banyaknya golongan-golongan. Dan yang mengerikan apa kata Nabi? Kulluha finnar. Semua dari golongan-golongan umatku itu ke neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maka serentak sahabat-sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah satu golongan
yang selamat dari umatmu itu ya Rasulullah? Qal, Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan dari umatku itu yang selamat adalah yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi hadis ini memberikan pelajaran berharga. Artinya secara langsung kita itu diminta untuk waspada dalam beragama Islam kita ini. Karena banyak sekali golongan-golongan, banyak juga aliran-aliran. Nah, yang satu yang selamat ini yang mengikuti ajaran Nabi. Makanya ulama-ulama menyebutnya yaitu ahlus sunnah. Karena sunnah itu adalah ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang banyak menyimpang, golongan-golongan yang menyimpang, lawan daripada ahlus sunnah adalah ahlul bid'ah. Nah itu. Jadi kalau misalnya disebut dia sebagai ahlul bid'ah, berarti dia itu ajaran atau aliran atau paham yang keluar, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana salah satu caranya supaya kita selamat? Nabi sudah memberikan tuntunan. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian itu beradalah pada jamaah. Jadi pada komunitas. Jadi jangan sampai kita itu tidak mau bergaul, tidak mau bersilaturahim, tidak mau melihat kepada yang lain, tidak mau berguru kepada yang lain. Ini kata kunci. Itulah materi yang akan kita bahas, yaitu wasatiyatu ahli sunnah bainal firaq. Bahwa golongan satu yang selamat itu apa? Indikatornya juga apa? Wasat. Wasat itu tengah-tengah. Tengah-tengah. Tidak berat ke kanan, tidak juga berat ke kiri. Itu. Dan sekali lagi, hanya mereka yang siap mau belajar, mereka yang membuka diri, mereka itulah yang bisa mengetahui mana itu ajaran-ajaran agama yang sifatnya berada di tengah-tengah. Kalau bahasa Al-Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Nah, karena itu kita selalu berdoa dan kita juga siap untuk meluangkan waktu agar kita mengenal ajaran agama Islam kita. Nah, yang masalah ini adanya ahlus sunnah ataukah ahlul bid'ah ini berkaitan dengan masalah akidah, yaitu masalah-masalah yang prinsip dalam ajaran agama Islam kita. Dan kita tahu bahwa dalam ajaran Islam kita itu ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan syariah. Kalau akidah itu adalah keyakinan, kalau syariah itu namanya aturan-aturan. Nah, akidah yaitu keyakinan itu berkaitan dengan alam ghaib. Dan alam ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi termasuk Nabi kita pun tidak tahu yang ghaib itu kecuali Allah memberitahukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Tuhan kita Allah. Allah itu maha ghaib. Kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengarnya, kita juga tidak pernah menyentuhnya. Jadi panca indera kita
tidak bisa untuk menggapai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah? Yaitu dari Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa kita ada malaikat yang mengawal kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kita nggak melihatnya, tapi Allah memberitahukan kepada kita. Nah ini yang namanya masalah alam gaib yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita. Maka untuk masalah alam gaib ini jangan kita ikut campur. Dalam artian apa? Ikutilah, percayailah apa yang Allah Rasul beritahukan kepada kita. Dan wajib untuk kita imani. Kalau kita sudah memiliki keimanan seperti ini, maka kita masuk dalam golongan ahlus sunnah, yaitu memiliki akidah, memiliki keimanan sesuai dengan apa yang Allah Rasul inginkan. Nah itu. Orang yang tidak mau mengikuti atau membatasi diri dalam keimanannya hanya dengan apa yang Allah Rasul beritahukan, dia percaya kepada yang lain-lain, ini yang disebut dengan ahlul bid'ah. Contoh ahlul bid'ah itu tadi, misalnya Allah sudah memberitahukan kepada kita, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tiadalah si Muhammad itu ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, melainkan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai nabi khotam, nabi penutup, nabi yang terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi ayat ini jelas dan tegas bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nah itu sudah diberitahukan, karena masalah kenabian itu urusan Allah. Allah yang mengangkat, Allah yang memilih, ya. Nah itu ujuk-ujuk ada orang Islam, dia mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang punya keyakinan itu berarti dia bukan ahlus sunnah, melainkan dia itu ahlul bid'ah. Bisa dipahami Pak ya? Ini adalah sebetulnya simpel, sederhana, mudah untuk memahaminya. Jadi apa-apa yang Allah beritahukan langsung melalui Al-Quran ataukah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa hadis-hadis, ya udah itu yang kita terima. Bahwa nanti di akhirat kita akan melintasi as-sirat, yaitu jembatan. Wa im minkum illa wariduha, kata Allah, tidak ada seorang pun termasuk yang beriman, termasuk para nabi, para rasul, melainkan wariduha, dia akan melintasi itu jembatan yang membentang di atas api neraka jahanam. Nah itu, dan diceritakan ada yang melintasi itu secepat kilat, ada yang secepat angin, tetapi ada juga yang ngerayap. Ya tergantung kita. Nah itu, dan setelah melintas itu baru di sana ada posisi, di sanalah adanya surga. Nah itu akidah kita, karena Allah sudah memberitahukan dan kita nggak tahu. Termasuk juga bahwa kita semua ini akan meninggal dunia. Kata Allah, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya hai Muhammad, kamu akan menjadi mayat,
Begitu pula orang-orang lain, mayyitun, semua menjadi mayat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Udah disampaikan, ya udah. Berarti apa? Akidah kita, semua kita tanpa terkecuali pada akhirnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan tapi nanti akan terjadi kiamat. Nah itu, kita percaya itu. Kenapa? Karena Allah, Rasul memberitahukan. Setelah kiamat nanti ditiup lagi untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Jadi tiupan itu ada dua. An-nafkhah al-ula, tiupan pertama yang hidup semuanya pada mati. Tiupan yang kedua, yang mati tadi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dia yang masalah-masalah prinsip, yaitu masalah usul di dalam ajaran agama Islam kita, yaitu masalah akidah. Termasuk juga syariah al-muttafaq alaiha, yaitu aturan-aturan Allah yang jelas dan tegas, syariah-syariah yang jelas dan tegas, yang tidak ada celah untuk bisa ditafsir-tafsir. Ya contoh konkret misalnya nih, kita tadi baru melakukan sholat subuh berapa rakaat? 2. Jelas tegas. Dan ini dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi juga mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu. Maka ketika kita melakukan sholat subuh 2 rakaat yang telah disepakati oleh ulama-ulama, berarti kita masuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau ada ternyata dia nggak mau, entah bagaimana Pak, cukup sholatnya nggak pakai rokaat, yang penting duduk aja, yang penting eling. Ingat, ya? Maka berarti orang Islam yang sholatnya eling itu masuk golongan ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Itu ahlul bid'ah. Jadi jangan gegabah istilah ini. Ini istilah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang selamat itu cuma ahlus sunnah. Nabi juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Kalau dia sudah masuk dalam golongan bid'ah tadi, yang tidak sesuai akidahnya dengan apa yang disampaikan oleh Allah, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga dia keluar dari apa yang disepakati oleh ulama-ulama dalam pengamalan syariah, maka dia masuk dalam golongan akidah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau dia sudah bid'ah, maka dia identik dengan dhalalah. Dhalalah itu apa? Menyimpang. Artinya dhalal, sesat. Dan kalau sudah menyimpang, dia sesat, finnar, maka larinya ujung-ujungnya ke neraka. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Nabi, banyak yang mereka itu golongan-golongan yang tidak mau keluar. Makanya dari awal Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Kenapa? Karena dengan kita belajar punya ilmu, kita akan selamat. Kita tahu mana yang ahlus sunnah, mana yang ahlul bid'ah. Itu gunanya. Nah, indikatornya yang tadi saya jelaskan, bahwa indikatornya ahlus sunnah itu apa? Al-i'tidal wat tawazun. I'tidal itu artinya tegak, wat tawazun seimbang. Ba'idah an tarafil ifrat wal hulu. Bebas dari ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan. Dan hulu itu Pak ekstrim. Nah itu. Jadi tidak
Kalau akidah itu tidak musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk-makhluknya, tidak pula mu'attilah. Mu'attilah itu apa? Membuang, dia tidak percaya kepada Allah. Nah inilah. Sambil diminum dulu. Nah, indikator bahwa golongan yang selamat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yaitu tengah-tengah, sedang-sedang. Pertama dalam apa? Tauhidillah, dalam mengesahkan Allah Ta'ala. Nah ini, kalau kita lihat, misalnya ada Yahudi. Orang-orang Yahudi itu apa? Menetapkan beberapa sifat yang sifat itu khusus ada pada makhluk, lalu sifat itu mereka tempelkan kepada Allah Ta'ala. Nah ini, misalnya orang-orang Yahudi bilang apa? Allah itu bakhil, pelit. Allah itu apa? Fakir, miskin. Itu orang-orang Yahudi. Nah itu. Kemudian apa? Wa annahu lamma khalaqas samawati wal ardh ta'iba fastaraha yamas sabt. Dan mereka berkeyakinan bahwa Allah itu begitu selesai menciptakan alam semesta ini, selesai hari Jumat, akhirnya apa? Allah kecapean. Orang Yahudi. Makanya apa? Hari Sabtu adalah hari istirahat. Jadi Allah istirahat hari Sabtu karena Allah kecapean. Jadi orang-orang Yahudi itu apa? Menempelkan sifat-sifat yang ada pada makhluk, ditempelkan kepada Allah. Allah bakhil, Allah fakir, Allah capek. Na'udzubillah min dzalik. Lakum dinukum waliyadin. Itulah dia. Itu Yahudi. Makanya kita menjawab, di mana letak bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Nah itu antara lain ini dia. Jadi mereka itu kenapa tauhidnya itu batal? Tauhid mereka mengesahkan Allahnya itu batal. Karena ternyata mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat yang ada pada makhluk Allah. Itu. Begitu pula Nasrani, umat Nasrani. Mereka juga apa? Mensifati makhluk, ya, makhluk dengan sifat yang ada pada Allah. Jadi kalau Yahudi sifat makhluk ditempelin kepada Allah. Kalau Nasrani itu balik, sifatnya Allah ditempelin kepada makhluk. Nah itu. Fasyabbahul makhluk bil khaliq. Akhirnya apa? Mereka menyerupakan makhluk dengan khaliq, dengan Allah. Contoh, mereka mengatakan apa? Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, sifat ketuhanan ditempelkan kepada Nabi Isa. Padahal kalau kita kan la ilaha, yang namanya Tuhan itu hanya melekat pada Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu. Kalau mereka enggak, sifat ketuhanan itu yang hanya hak Allah tadi menempel pada Allah, ditempelin sama si makhluk. Makanya mereka bilang itu tadi, Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Jadi menjadi nggak jelas. Itu yang namanya Trinitas kan. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu. Wa innallaha salisu salasah.
Dan mereka meyakini Tuhan itu satu, tetapi satu itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu mereka, ya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan apa? Kalau Nabi Isa ini Tuhan, tetapi beda dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Di mana bedanya? Kalau Tuhan Allah ini Tuhan Bapa. Kalau Nabi Isa Tuhan Anak. Ya, ujungnya itu tadi, karena mereka sudah keliru dari awal. Jadi sudah bisa membedakan kita ya. Kalau Yahudi tadi, sifat yang ada pada manusia ditempelin kepada Allah. Kalau Nasrani, sifat yang ada pada Allah ditempelin kepada manusia. Wa qalu innahu yakhluq wa yarzuq wa yaghfir wa yarham wa yatub 'alal khalqi wa yusib wa yu'aqib. Karena itu mereka mengatakan bahwa Isa ini apa? Yakhluq, dia bisa menciptakan. Padahal kalau penciptaan ini, kalau menurut kita itu adalah Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka umat Nasrani apa? Sifat menciptakan ini ditempelin kepada Nabi Isa. Nabi Isa bisa memberikan rizki. Nabi Isa juga bisa memberikan ampunan, bisa memberikan taubat, bisa memberikan rahmat kepada makhluk. Nah itulah, jadi itulah dia. Nah sementara kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam apa? Kita jelas bahwa bicara tentang tauhid itu adalah kita mutlak mentauhidkan, mengesahkan Allah secara utuh. Maksudnya apa? Kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan juga tidak ada cacatnya. Itu tidak ada aibnya. Kita sterilkan Allah dari sifat-sifat kurang atau negatif atau menyerupainya. Karena dari awal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada apapun, siapapun yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah as-sami, maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Jadi jelaskan letak perbedaan di mana kita ini berada di tengah-tengah tadi. Jadi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dan kita juga tidak menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini kata kunci. Makanya dari awal hati-hati kalau ada orang yang suruh ngebayang-bayangin Allah, ngehayal-ngehayalin Allah, itu udah mulai terjebak itu. Berarti kalau dia sudah ngebayang-bayangin, yang bisa dibayang-bayangin ini kan gini, kita makhluk. Kita pernah, misalnya Bapak Ibu ya, kita pernah haji misalnya, atau pernah umroh, bisa kita ngebayangin bagaimana ketika kita melakukan tawaf. Kenapa? Karena kita sudah melakukan dan kita melihat itu Ka'bah langsung. Jadi kita bisa membayangkan. Sama misalnya ketika kita di sana, kita melihat beraneka ragam bangsa dan suku. Coba kita bayangkan, bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena sudah terekam di memori kita, udah dipotret sama mata kita, masuk. Maka kita bisa ngebayangin. Yang jadi masalah disuruh ngebayangin Allah. Gimana coba? Coba gimana coba? Gak bisa. Kenapa? Apa yang mau dibayangin? Orang Allah gak pernah kita lihat. Nah ini yang perlu diwaspadai. Karena termasuk, makanya kan misalnya tarekat yang banyak kan, tarekat macam-macam, kita harus waspada. Apakah tarekat itu masuk
dalam golongan ahlus sunnah, ataukah tarekat itu na'udzubillah masuk golongan ahlul bidah? Kalau yang masuk golongan ahlus sunnah, ulama-ulama menyebutnya apa? Thariqah mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu aja diakui. Kenapa? Karena dia dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, bebas dari tadi. Tapi ada tarekat ghair mu'tabaroh yang tidak diakui. Kenapa? Karena tadi mirip-mirip, ada unsur Yahudinya, ada unsur Nasraninya. Unsur Yahudi apa? Tadi Allah itu disifati atau ditempelkan dengan apa yang ada pada makhluk. Yang tadi misalnya Allah dibilang bakhil, Allah dibilang fakir. Kalau Nasrani sebaliknya, ketika kita menyerupakan makhluk dengan apa yang ada pada Khalik, ada pada Allah. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Jelas ya? Nah ini. Yang kedua, fi anbiya'illah wa rasulih. Indikator ahlus sunnah yang kedua, yaitu yang berada di tengah-tengahnya apa? Dalam keimanan terhadap para nabi dan para rasul. Nah itu, tengah-tengah. Kalau Yahudi, mereka itu ngebunuh nabi, itu dibunuh. Coba lihat. Nabi dibunuh, begitu nggak cocok dibunuh sama mereka. Padahal Nabi ini adalah manusia pilihan Allah yang Allah tugaskan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya dengan adil. Nah itu. Waramauhum birtikabil kabair, dan orang-orang Yahudi apa? Menuduh nabi-nabi itu apa? Berbuat dosa besar. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau kita ngebaca, ada dalam kajian itu namanya Israiliyat. Israiliyat itu apa? Berita-berita yang bersumber dari Yahudi, dari Nasrani, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Misalnya nih, seperti Nabi siapa itu ya, yang dia itu ngintip perempuan lagi telanjang. Ada itu Nabi siapa itu ya? Apa Nabi Hud apa? Mereka tuduh seperti itu. Bahkan ada juga nabi yang dituduh sama mereka apa? Berzina. Itulah dia orang-orang Yahudi. Jangankan cuma tuduhan, ngebunuh pun mereka lakukan itu. Nah itu. Wa kadzabuhum, dan mereka menentang, mendustakan nabi-nabi itu. Wastakbaru an ittiba'ihim, dan mereka menolak, tidak mau mengikuti nabi rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah itu. Nah, bagaimana sebaliknya Nasrani? Kalau Nasrani apa? Khullu fihi fattakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Kalau Nasrani, Nabi Rasul tadi itu diangkat statusnya, dijadikan Tuhan. Nah itu. Sehingga apa? Yang namanya Nabi Rasul bagi mereka itu adalah Tuhan-Tuhan. Sehingga itu sikap yang berbeda. Yang satu jahat terhadap Nabi Rasul, yang satu menyanjung, memuja Nabi Rasul. Yang satu Nabi Rasul dibunuh, itulah Yahudi. Sementara yang satu mereka sanjung, mereka puja-puja, dan mereka tidak siap kalau yang namanya Nabi Rasul itu adalah manusia. Dia adalah apa? Bukan manusia. Ya contohnya tadi itu seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah itu. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, fa anzaluhum manazilahum. Kalau kita apa?
proporsional. Dalam artian apa? Pertama, kita meyakini bahwa Nabi Rasul itu adalah manusia. Manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian. Ya. Makanya kita apa? Kita cinta kepada Nabi, kita memuliakan itu Nabi, tetapi kita tidak menjadi orang Nasrani yang menghilangkan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menghilangkan kemanusiaan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu, ini. Dan kita muliakan mereka, kita hormati mereka, kita ikuti mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh si Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, ambil, laksanakan, terapkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul berhenti, stop, jangan dikerjakan. Tapi lihat, orang Yahudi enggak, yang disampaikan ditentang, dilawan, bahkan mereka enggak percaya ini sebagai Rasul, mereka enggak percaya ini sebagai Nabi, bahkan mereka bunuh Nabi Rasul yang Allah utus kepada mereka. Nah, jadi ada dua sikap yang berlebih-lebihan. Sementara kita ahlus sunnah wal jamaah, kita proporsional. Nabi Rasul adalah makhluk yang mulia. Nabi Rasul, makanya yang pernah saya jelaskan, apa sih bedanya manusia biasa seperti kita dengan Nabi Rasul? Letak bedanya, kalau kita manusia biasa bisa salah, bisa berdosa. Tapi kalau Nabi Rasul bisa salah, tidak bisa berdosa. Gitu. Nah sekarang saya mau nanya, kalau umat Nasrani tadi kan mereka melebihi, sangat menyanjung. Bahkan Nabi itu bisa memberikan ampunan, bisa menerima taubat. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Bisa gak menerima taubat? Bisa gak menerima ampunan? Tidak. Bahkan Nabi juga ikut beristighfar. Iya, ini perlu dicamkan. Kalau umat Nasrani enggak, orang dia yang menerima ampunan kok. Nah ini letak bedanya. Makanya hati-hati. Kalau dalam agama Kristen itu kan kita tahu ada istilah mereka itu pengakuan dosa ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan dosa, dia datang ke gereja ya. Kemudian dia curhatlah, cerita sama si pendetanya. Pak pendeta, saya ini udah begini, saya melakukan dosa gini-gini nih. Terus ya udah, saya ampuni kamu. Ya. Kamu bayar sekian. Itu terjadi itu. Nah sekarang boleh nggak kita lakukan seperti itu? Begitu bikin dosa, datang ke Ustadz Bukhari, Kiai, curhat, Ustadz saya ini udah nipu Ustadz, ampunilah saya. Ya wis tak ampuni. Padahal Bapak Ibu apa? Hati-hati nih, makanya belum tentu orang yang kita curhatin tadi itu lebih oke dari kita di sisi Allah, betul nggak? Makanya jangan cerita. Saya ada dalam surat Al-Imran itu. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang bertakwa ketika mereka berbuat dosa besar atau zolim, maka mereka ingat kepada Allah. Mengingat dalam artian apa? Mengakui bahwa mereka itu telah melakukan dosa besar itu. Kemudian fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka pun memohon ampun kepada Tuhan mereka atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya. Nah, jadi kita jelas gak ketemu kita sama umat Nasrani, gak ketemu. Kenapa? Kalau mereka nabi rasul yang mereka yakini itu bisa ngampunin dosa, bisa ngasih rizki. Kalau kita ya namanya yang memberikan ampun itu hak prerogatif Allah. Nah, itu dia. Jelas ya? Karena itu apa? Wajib kita qul atiullaha wa atiur rasul. Itu kita taati. Jangan pula kita jadi kayak orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, rasul nabi mereka malah nggak mau ditaati, dilawan, ngeyel, bahkan dibunuh. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga tentang syariat, tentang aturan-aturan. Kalau Yahudi, manaul al-khaliq ayyab'asa rasulan bighairi syariatir rasulil awal. Orang Yahudi, agama Yahudi tidak mau menerima kalau Allah mengutus rasul baru, yang rasul baru ini membawa ajaran baru. Nggak mau nerima dia. Maksudnya apa? Kan misalnya nih, saya berikan contoh. Di sana ada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Allah utus Nabi Isa. Nah, maka orang Yahudi itu tidak mau menerima kalau Nabi Isa ini sebagai utusan Allah yang membawa ajaran yang merevisi atau mengamandemen apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nggak mau nerima. Apalagi termasuk Nabi Isa. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini sama Allah kan diberikan ajaran-ajaran baru, aturan-aturan baru yang Allah berlakukan. Mereka nggak mau nerima. Jadi mereka menolak ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh Rasul baru. Atau bahasa sederhananya, mereka tidak mau menerima adanya amandemen aturan. Gak mau menerima. Ini Yahudi. Padahal waqalu la yajuzu ayan sahha syar'ah, bahwa yang namanya Tuhan Allah itu tidak boleh merevisi aturannya, tidak boleh menasakh. Menasakh itu apa? Mengganti aturannya. Nih Yahudi. Bagaimana dengan Nasrani? Jawazul ahbari wa akabiri ulama. Kalau Nasrani 160 derajat kembali. Artinya apa? Ajaran Rasul yang dibawa sama Rasul, ajaran Allah ini yang dibawa sama si Rasul ini boleh diamandemen, boleh direvisi, bukan oleh Rasul, tetapi bahkan boleh direvisi oleh tokoh-tokoh agamanya. Jadi kiai-kiainya, pendeta, pastornya boleh mengamandemen, merevisi ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Jadi benar-benar, makanya Yahudi, kalau dengan kita belajar ini kita tahu letak mereka seolah-olah seperti akrab itu Yahudi sama Nasrani. Aslinya mereka itu nggak ketemu. Itulah makanya kita lihat ini, kalau yang mempelajari tentang agama Kristen kan akan banyak ketemu bahwa apa yang ada dalam kitab Injil yang ada itu dalam perjanjian
sama sekali itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, melainkan apa? Hasil pendapat-pendapat, cerita-cerita dari tokoh-tokoh agama mereka. Nah ini, dan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum. Jadi aturan-aturan itu bisa dirubah-rubah. Wah ini kelihatannya ini udah gak cocok ini. Makanya kan kita ingat misalnya kan dalam umat Kristen itu ada Katolik, kemudian muncul lagi protes. Namanya aja udah Protestan, protes. Jadi dia itu apa? Ada tokoh-tokoh agama yang tidak sejalan dengan kelompok yang ada. Nah itu, ada lagi ortodok dan sebagainya. Nah ini bisa dimengerti ya. Bagaimana dengan kita? Kita tengah-tengah dalam artian apa? Bicara tentang masalah penciptaan, bicara tentang masalah aturan-aturan dalam agama, itu mutlak urusan Allah. Dan bagi Allah apa? Allah tetapkan itu ajaran, ataukah Allah revisi, ataukah Allah amandemen, itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah maha tahu. Ya. Bagaimana? Makanya kita lihat Sholat ini bukan hal baru. Sudah ada ibadah sholat pada Nabi Rasul terdahulu. Tetapi bagaimana tata caranya, Allahu a'lam. Nah itu, kayak misalnya puasa Ramadan juga bukan hal yang baru. Tetapi bagaimana teknisnya, udah urusan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang merubahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah inilah dia Bapak Ibu, beberapa hal yang berkaitan dengan wasatiyah, yaitu agama Islam kita adalah agama yang tengah-tengah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita betul-betul menjadi seorang muslim dan muslimah yang masuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah, yang selamat dunia dan di akhirat, sehingga kita nanti akan disatukan oleh Allah dengan para nabi, para rasul, dengan siddiqin, dengan syuhada wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.